semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi organisasi. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikoma Triani Dewi, biasa dipanggil dengan Triani, dengan NIM P071341200061 dari kelas 2B. Baik, seperti yang saya katakan tadi, saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi organisasi. Oke, dari berbagai sumber yang saya sempat baca, banyak definisi dari komunikasi organisasi itu yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, secara garis besar dapat dirumuskan bahwa komunikasi organisasi adalah pengirim dan penerima berbagai pesan organisasi dalam lingkup formal ataupun informal dalam sebuah organisasi. Nah, seperti yang kita lihat di lingkungan sekitar kita, komunikasi dalam organisasi itu sangat penting. Mengapa demikian? Karena dengan adanya komunikasi, segala sesuatu dapat terlaksana dengan baik. Yang mana kita bisa berhubungan dengan rekan-rekan kita, layaknya seperti kita menanyakan sesuatu ke teman kita, ke rekan kita. Nah, dari sana kita akan bisa terjalin koneksi sehingga suatu pekerjaan yang kita kerjakan akan dapat terarah dengan baik dan bisa berjalan dengan lancar. Dan juga komunikasi dalam organisasi ini sangat penting karena kita dapat saling bertukar pikir dengan rekan kita sehingga kita dapat menambah wawasan kita dalam menjalankan pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya ada tujuan dari komunikasi organisasi. Oke, dapat kita lihat dalam slide atau layar terdapat 4 tujuan dari komunikasi organisasi. Yang pertama, menyatakan pikiran, pendapat, dan pandangan. Yang mana hal ini dapat memberikan peluang bagi para pemimpin dan anggotanya untuk menyatakan pikiran, pandangan, dan pendapat mereka mengenai sesuatu, misal seperti pekerjaan yang akan mereka lakukan, seperti mengajukan pendapat mengenai hal-hal yang harus dilakukan, kayak gitu. Yang kedua, terdapat membagi informasi. Membagi informasi ini memberikan peluang kepada sebagian atau keseluruhan anggota organisasi untuk saling membagi informasi yang dimiliki sesama anggota maupun ke rekan-rekan yang lainnya. Yang ketiga, terdapat menyatakan perasaan dan emosi. Nah, hal ini bisa memungkinkan kita sebagai anggota ataupun pemimpin sebuah organisasi dengan mudah kita bisa mengungkapkan kondisi dan perasaan kita saat itu sehingga tidak terjadi seperti misalnya si anggota A nih, dia kayak kondisinya tuh kayak lagi bad mood lah, bilang kita istilah gaulnya tuh kayak bad mood gitu. Nah, jika dia bilang kayak aku ini lagi bad mood loh gitu, nah rekan-rekan yang lainnya pasti dengan mudah gitu loh, kayak dia mudah sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan emosi si A ini sehingga tidak terjadinya cekcok antar anggota organisasi ataupun anggota dengan pemimpinnya gitu. Dan yang terakhir ada tujuannya, yakni tindakan koordinasi. Yang mana tindakan koordinasi ini bertujuan untuk mengkoordinasi sebagian atau keseluruhan tindakan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi yang telah dibagi habis ke dalam bagian atau subbagian organisasi. Selanjutnya ada fungsi komunikasi organisasi. Terdapat 2 fungsi komunikasi organisasi, yakni fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum. Dalam fungsi umum ini terdapat 4 fungsi komunikasi organisasi. Yang pertama, komunikasi berfungsi sebagai media untuk menceritakan informasi baik sebagian atau keseluruhan yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti misalnya job description. Yang kedua, komunikasi berfungsi untuk menjual gagasan, ide, fakta, termasuk menjual sikap organisasi dan sikap tentang suatu yang berkaitan dengan subjek layanan, seperti contohnya public relation atau humas, pameran, expo, dan lain-lain. Yang ketiga, komunikasi berfungsi untuk meningkatkan kemampuan anggota organisasi
yang mana dia dapat belajar dengan rekan kerjanya sehingga dia dapat menambah wawasan yang dia punya. Oke, yang terakhir, yang keempat, ada komunikasi berfungsi untuk menentukan apa dan bagaimana organisasi membagi pekerjaan. Oke, yang selanjutnya ada fungsi khusus. Terdapat 3 fungsi khusus dalam komunikasi organisasi. Yang pertama, membuat para anggota organisasi melibatkan diri terhadap isu-isu organisasi, lalu menerjemahkannya ke dalam tindakan tertentu di bawah sebuah komando. Yang kedua, membuat para anggota organisasi menciptakan dan menangani relasi antar sesama bagi peningkatan produk organisasi. Dan yang terakhir, terdapat fungsi membuat para anggota organisasi memiliki kemampuan untuk menangani atau mengambil keputusan-keputusan dalam suasana yang ambigu ataupun tidak pasti. Hal ini dapat membuat para anggota organisasi dengan mudah mereka mengambil keputusan dalam keadaan yang bisa ditangkap tuh seperti keadaan mendadak tuh. Mereka dengan mudah mengambil keputusan yang emang harus dilaksanakan kayak gitu. Selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Unsur-unsur komunikasi dalam organisasi sama seperti unsur-unsur komunikasi pada umumnya. Terdapat 5 unsur komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada komunikator. Seperti yang kita pelajari dari materi-materi sebelumnya, komunikator ini merupakan seseorang yang berbicara atau seseorang yang menyampaikan sebuah berita ataupun pesan. Yang kedua, terdapat menyampaikan berita. Dalam hal ini, penyampaian berita dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, ataupun menyiarkan. Yang ketiga, ada message atau berita-berita yang disampaikan. Berita-berita ini dapat berupa perintah, laporan, ataupun saran. Yang keempat, ada komunikan. Mana komunikan ini merupakan kebalikan dari komunikator. Komunikan ini merupakan si orang yang bakal menerima pesan itu. Yang kelima, ada respon. Dalam komunikasi, respon ini dapat berupa jawaban yang diberikan oleh si penerima pesan atau komunikan. Dan jawaban ini dapat berupa reaksi ataupun lainnya. Nah, kelima unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang bulat, yang mana jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka komunikasi tidak akan berjalan dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke jaringan komunikasi dalam organisasi. Terdapat 2 jenis jaringan komunikasi dalam organisasi, yakni jaringan formal dan jaringan informal. Jaringan formal adalah pesan yang disampaikan melalui jalan resmi dan ditentukan oleh hierarki organisasi atau oleh fungsi pekerjaan. Dalam jaringan formal ini terdapat 3 bentuk utama jalur pesan, yakni komunikasi horizontal, komunikasi diagonal, dan komunikasi vertikal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi secara mendatar, di mana hal ini terjadi antara anggota organisasi yang memiliki jabatan yang setara ataupun selevel. Seperti contohnya komunikasi antara koor bidang A dengan koor bidang B. Yang kedua, ada komunikasi diagonal. Merupakan komunikasi yang terjadi atau komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tersebut berada pada jalur struktur yang sama. Yang ketiga, ada komunikasi vertikal. Merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan di dalam organisasi. Nah, dalam komunikasi vertikal ini terdapat 2 pola jalur, yakni komunikasi ke atas atau upward communication dan komunikasi ke bawah atau downward communication. Oke, karena tadi sudah dijelaskan mengenai jaringan formal, sekarang kita lanjut ke jaringan informal. Jaringan komunikasi informal terbentuk
tanpa memperhatikan struktur organisasi ke atas atau ke bawah dan horizontal. Terdapat 5 fungsi jaringan komunikasi informal. Yang pertama ada memberikan informasi atau penjelasan tambahan. Yang kedua ada memperluas pesan. Yang ketiga ada mencatat informasi. Yang keempat ada mempertentangkan informasi. Dan yang kelima ada membagi informasi lebih luas dan melengkapi. Jaringan ini penting ada dalam komunikasi organisasi karena jumlah informasi yang dikirim lebih banyak, lebih cepat, dan akurasi. Oke, selanjutnya terdapat hambatan komunikasi organisasi. Terdapat beberapa hambatan yang ada dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada penyaringan informasi. Komunikator memanipulasi informasi sedemikian rupa yang membuat penerima lebih tertarik atas informasi yang disampaikan. Yang kedua ada persepsi selektif komunikan. Persepsi selektif komunikan seringkali bersikap tertentu kepada informasi sesuai dengan persepsi selektifnya atas informasi yang diterima. Yang ketiga terdapat emosi dua pihak yang berkomunikasi. Emosi kedua pihak yang sedang berkomunikasi berada dalam suasana emosi yang tidak memungkinkan untuk terjadinya pengiriman ataupun penerimaan pesan. Akibatnya menyulitkan kontak dan pemberian makna atas pesan. Yang keempat, bahasa dua pihak menggunakan bahasa yang berbeda. Jika kedua pihak dengan pemahaman bahasa yang berbeda, maka komunikasi tersebut akan sulit terjadi karena tidak adanya terjemahan dari pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, sehingga komunikan kesulitan memahami informasi yang diberikan oleh si komunikator. Yang kelima ada tanda-tanda non-verbal. Perbedaan budaya antara komunikator dan komunikan membuat kedua pihak tidak dapat memahami bahasa isyarat, bahasa jarak dan ruang kinesik, aksesoris yang mereka gunakan sebagai pesan. Oke, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi organisasi. Jika ada materi yang kurang, bisa dilihat dari materi-materi rekan-rekan saya di link YouTube-nya mereka masing-masing. Saya ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Bye-bye, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.